Satu waktu pernah Nabi SAW mendengar suara dua orang wanita mengucapkan salam di hadapan rumah beliau. Maka Nabi SAW buru-buru berdiri karena suara ini tidak asing. Maka dibukalah pintu, lalu Nabi SAW menyambut dengan sangat hangat kedua wanita tersebut. Sudah berumur, sudah sepuh wanita ini dua-duanya, lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, hormatilah tamu ini, layani. Aisyah pun radhiyallahu anha tahu hukum syar'i, hukum agama. Kalau ada tamu teman-teman datang ke rumah, maka tugas kita adalah melayani. Nggak ada yang lain. Jadi nggak usah tanya kenapa datang. Keluarkan makanan, keluarkan minuman. Banyak orang di antara kita masih depan pagar. Kenapa ya? Ini bakhil, pelit. Kalau ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, duduk. Nggak usah tanya kenapa datang. Ambil makanan, ambil minuman. Bahkan tradisi yang diajarkan dalam agama kita tidak bertanya lagi mau makan apa, mau minum apa. Apa yang ada keluarin. Ini kan? Bertanya mau minum apa, ini kadang-kadang membuat orang jadi serba salah. Baik tuan rumahnya, kalau dia minta minuman yang tidak ada bagaimana? Jadi susah. Ini kan? Oh, saya biasanya minum kopi tapi dari Toraja. Terus tidak ada, adanya kopi biasa. Akhirnya minta maaf, serba salah. Baik, keluarkan apa yang ada, gitu kan. Kalau kita punya minuman hangat, minuman dingin, kita keluarin dua-duanya, nanti dia pilih, tidak ada masalah. Itu namanya ikram tamu. Dan Aisyah tidak bertanya radhiyallahu anha, kenapa, siapa, enggak, ngobrol saja. Kedua wanita ini dia tidak memperkenalkan dirinya. Mereka ngobrol biasa saja secara umum. Setelah selesai pulang, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah radhiyallahu anha, siapa tadi dua orang itu? Begitu luar biasa Anda menghormatinya. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah, yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Dulu di Mekah suka datang ke rumah kami. Apa yang terjadi kira-kira? Akhwat kita kalau terjadi begini bagaimana? Ternyata dulu ini adik iparnya, ini sahabat istrinya dulu. Aisyah di sini cemburu. Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput, sudah masuk di kuburan, sudah mati, maksudnya Khadijah, gitu kan? Nah, banyak orang menukil riwayat sampai di sini. Itu kan Aisyah saja cemburu, gitu. Jadi disalahgunakan. Ternyata ada closing hadis, penutupan hadis. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah dan Allah sudah menggantikan untuk Anda orang yang lebih baik dari Quraisy, maksudnya dirinya. Lebih muda, masih hidup, seperti itulah ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang mengalahkan, menggantikan Khadijah. Tidak ada. Dia beriman kepadaku di saat manusia masih belum beriman. Poin. Artinya bahasa langsungnya, kamu nggak punya itu. Yang kedua, dia menolong dakwah ini, agama ini dengan hartanya. Di awal-awal Islam di Mekah masih susah Islam itu. Khadijah menghabiskan hartanya untuk agama ini. Yang ketiga, Allah mengaruniakan aku anak darinya. Ada 6 orang anak dari Khadijah, gitu kan? Jadi akhwat kita kalau nikah sama duda misalnya, kemudian dia lagi hidangkan makan, lalu mungkin suaminya bilang, dulu saya pernah kalau saya dulu waktu di rumah tangga saya yang pertama, saya pernah makan begini caranya. Jangan tersinggung. Itu kan masa lalunya orang. Dia bisa menceritakannya. Ya, kalau mau tidak punya masa lalu, maka menikah sama tembok. Susah. Orang punya masa lalu. Saya pernah begini, saya pernah, walaupun aib kita nggak boleh diceritain sebenarnya. Kita nggak perlu secara khusus, dulu saya pernah berzina loh. Dulu saya suka pacaran gini-gini. Nggak usah dicerita itu. Tapi kalau orang menceritakan tentang mungkin makanan favoritnya, mungkin tempat rekreasi yang pernah dia datang, biasa saja. Bukan tempatnya cemburu di situ. Gitu kan? Apa yang terjadi pada saat Nabi SAW sebutkan ini? Aisyah terdiam dan minta maaf. Ini poinnya di sini. Diam dan minta maafnya, bukan cemburunya.